Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan baik jasmani maupun rohani kita, sehingga kita semua masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan baik duniawi maupun ukhrawi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melakukan suatu amalan-amalan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat, hari ini kita menginjak di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal yaitu bulan ketiga dalam kalender Hijriyah adalah bulan Rabiul Awal, biasa disebut dengan bulan Maulud. Dalam bulan Rabiul Awal, tepatnya malam Senin 12 Rabiul Awal 571 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Oleh karena itu, pada bulan ini banyak amalan dan ritual yang disunahkan, khususnya yang berkaitan dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah puasa dan bacaan sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur atas lahirnya sang panutan kita. Kaum muslimin di seluruh dunia pada bulan Rabiul Awal mengadakan berbagai macam acara peringatan hari lahirnya. Mereka berkumpul di masjid, di musola atau tempat yang lain, kemudian membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca hadis, membaca sejarah Nabi atau berjanji, membaca burdah dan lain-lain. Tradisi maulidan sebenarnya merupakan hal yang baru atau bid'ah, dan di dalam prosesi itu terkandung ungkapan sanjungan, pujian, kebahagiaan dan rasa syukur atas lahirnya sang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maulidan termasuk golongan bid'ah, yaitu bid'ah yang hasanah, suatu tradisi baru namun mengandung kebaikan. Bagi orang yang memperingati dan merayakannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah. Pada umumnya wanita yang mengandung mengalami susah dan kesulitan dalam segala hal. Namun Sayyidah Aminah ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami hal itu. Bahkan ketika melahirkan pun tidak mengalami rasa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia sudah dalam keadaan bersih, sudah dikhitan, sudah terpotong tali pusarnya, sudah memakai minyak wangi, sudah memakai celak, dan dalam posisi sujud kepada Allah sambil berucap ummati, ummati, ummati. Konon sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan dan jin bebas berlalu larang ke langit untuk mengintip dan mencuri dengar pembicaraan para malaikat yang kemudian dia sampaikan pada para dukun, penganut ilmu hitam
dan orang-orang yang menghamba pada syaitan. Namun pada saat kelahiran Rasulullah, jin dan syaitan tidak bisa naik dan masuk pintu langit, tidak bisa. Mereka tidak berdaya. Kemudian mereka menemui pimpinannya, yaitu iblis. Dan setelah mereka mencari tahu ke seluruh penjuru dunia tentang hal yang terjadi pada saat itu, ternyata di Makkah Al-Mukarramah telah lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih Allah yang diutus untuk menunjukkan semua umat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, suasana amat tenang, angin tak bertiup, udara tak berhembus, dan tak ada suara binatang pada malam itu. Nur Muhammad memenuhi tanah haram hingga ke tanah Syam. Banyak kejadian yang luar biasa pada menjelang dan detik-detik lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdul Muthalib, pada saat itu kelahiran Nabi, aku sedang berada di dalam Ka'bah yang dikelilingi ratusan berhala dengan berbagai bentuk. Kemudian semua berhala itu terjatuh dari tempatnya dalam posisi bersujud kepada Allah. Dan aku mendengar suara dari dinding Ka'bah, wulidan nabiyyul mukhtarul ladzi yahliku biyadihil kuffaru wa yutahhiruni min hadhil asnami wa ya'muru bi'ibadatil malikil alam. Telah lahir Nabi pilihan, di tangannya orang-orang kafir dihancurkan dan membersihkan aku dari berhala-berhala ini, dan memerintahkan untuk menyembah Zat yang merajai alam. Setelah lahir ke dunia, selama beberapa hari Rasulullah disusui oleh ibundanya Sayyidah Aminah, kemudian disusui oleh Al-Aslamiyah, seorang wanita hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena telah memberi kabar bahagia, yaitu kabar lahirnya sang keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi secara meriah adalah Raja Al-Mudaffar, yaitu Raja Abu Sa'id, penguasa kota Irbil. Ayat-ayat Al-Quran disenandungkan, hadis dan sejarah biografi Rasulullah dikumandangkan, sholawat dan salam disampaikan kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Lalu apa faidah dan hikmah di balik tradisi maulidan menurut para ulama? Berikut beberapa pendapat ulama mengenai tradisi memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Syamah, guru dari Imam An-Nawawi, termasuk bid'ah hasanah pada zaman sekarang adalah hal-hal yang dilakukan setiap tahun bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah, yaitu memberikan sedekah, berbuat kebajikan, menampakkan kegembiraan, dan lain-lain. Selain itu, menyantuni fakir miskin. Semuanya dilakukan untuk menyatakan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, Imam As-Sakhrawi, peringatan Maulid Nabi baru timbul setelah kurun ketiga. Selanjutnya kaum muslimin dimanapun daerahnya, perkotaan atau pedesaan, senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi. Pada malam peringatan mereka memberikan sedekah dan menikmati lantunan sholawat dan
biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, barang siapa memperingati Maulid Nabi dengan menyiapkan makanan, mengumpulkan orang, menyalakan penerangan, mengenakan pakaian, dan lain-lain, maka besok di hari kiamat dia dimasukkan golongan para nabiyin dan masuk surga yang paling tinggi. Yang keempat, oleh Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, barang siapa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan makanan, membuat jamaah, menyiapkan tempat, berbuat kebaikan, dan menjadi motivator terbacanya biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di hari kiamat dia masuk golongan siddiqin, syuhada, sholihin, dan mendapatkan jannatul na'im. Yang kelima, Imam Jalaluddin As-Suyuti, pimpinan ahli ma'rifat, dalam kitab Wasail, Imam Jalaluddin berkata, tidak ada rumah atau masjid atau tanah lapang yang digunakan sebagai tempat peringatan Maulid Nabi kecuali akan dikelilingi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya ke tempat tersebut. Dan tidak ada seorang muslim yang rumahnya digunakan sebagai tempat peringatan Maulid Nabi kecuali Allah akan mengangkat atau menghilangkan kelaparan, penyakit, kebakaran, musibah, kedengkian, kemalingan, dan lain-lain dari rumah tersebut. Dan ketika dia meninggal dunia, maka akan diberi kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari kisah tersebut kita semakin semangat, semakin rindu, semakin mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin memperbanyak bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.